Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Kamila dengan NIM 1605220091. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar TA dengan judul Penerapan Motif Dwi Nagara Satunggal dan Dwi Nagara Swani pada kebaya jangan dengan teknik 3D bordir dan payet. Dengan topik TA penerapan elemen dekoratif dengan inspirasi motif tradisional dengan teknik survei tekstil yang dibimbing oleh Ibu Sari Yunisi, SPD, MDS. Yang pertama saya akan membahas bab 1 pendahuluan latar belakang. Kebaya jangan merupakan busana tradisional wanita khas Jawa. Istilah jangan berasal dari bahasa Jawa itu jangga, yang berarti leher. Sesuai dengan ciri utamanya berupa kerah leher panjang, potongan belakang memanjang, dan siluet yang anggun. Kebaya jangan tidak hanya berfungsi sebagai busana, tetapi juga menjadi bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai historis dan filosofi yang tinggi. Berdasarkan buku The History of Java, kebaya jangan mencerminkan akulturasi budaya Islam dan pengaruh mode Eropa pada masa lalu. Kebaya ini merupakan adaptasi dari pakaian militer Eropa yang menyerupai busana surjan bangsawan pria. Kebaya jangan digunakan secara eksklusif oleh perempuan kalangan keraton dan bangsawan, khususnya di Keraton Yogyakarta, serta dikenakan dalam upacara adat dan acara resmi keraton. Selanjutnya saya akan membahas identifikasi masalah dan rumusan masalah. Yang pertama saya akan membahas identifikasi masalah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, ditemukan identifikasi masalah pada penelitian ini. Pertama, minimnya penelitian jurnal terkait kebaya jangan. Yang kedua, adanya potensi pengolahan warna dan elemen dekoratif dengan teknik bordir 3D dan payet pada kebaya jangan dengan motif Dwi Nagara Satunggal dan Dwi Nagara Sawani. Yang ketiga, adanya peluang pengembangan komposisi motif bermakna berupa ragam hias Dwi Nagara Satunggal dan Dwi Nagara Sawani. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana sejarah dan pakem dari kebaya jangan? Dua, bagaimana pengolahan warna dan elemen motif Dwi Nagara Satunggal dan Dwi Nagara Sawani pada kebaya jangan dengan teknik bordir 3D dan payet. Yang ketiga, bagaimana mengkomposisikan motif Dwi Nagara Sawani dan Dwi Nagara Satunggal pada kebaya jangan. Selanjutnya saya akan membahas batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama, batasan masalah. Batasan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, produk fashion yang akan dirancang berupa modest wear kebaya jangan. Yang kedua, mempertahankan kepakeman struktur kebaya jangan. Yang ketiga, motif yang akan dikembangkan sebagai elemen dekorasi kebaya jangan yaitu Dwi Nagara Swani dan Dwi Nagara Satunggal. Yang keempat, penerapan elemen dekorasi Dwi Nagara Swani dan Dwi Nagara Satunggal dengan teknik bordir 3D dan payet. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai yaitu yang pertama, merancang kebaya jangan sesuai pakem dan adaptasi sebagai modest wear. Yang kedua, menerapkan elemen dekoratif khas Jawa Tengah dengan teknik hiasan bordir 3D dan payet. Yang ketiga, mengkomposisikan motif Dwi Nagara Swani dan Dwi Nagara Satunggal sebagai elemen dekoratif pada kebaya jangan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang terdapat dalam penelitian ini adalah yang pertama, menjadikan referensi elemen dekorasi Dwi Nagara Swani dan Dwi Nagara Satunggal menjadi motif sebagai elemen dekoratif kebaya jangan. Yang kedua, menjadi referensi penerapan komposisi motif tradisional dengan teknik bordir 3D dan payet. Yang ketiga, mengaplikasikan kebaya jangan sesuai dengan pakem dan dengan motif yang memiliki filosofi. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur yang mencakup buku, artikel, jurnal, dan website terkait kebaya jangan, elemen dekoratif Dwi Nagara Swani dan Dwi Nagara Satunggal, serta teknik penerapan 3D bordir dan payet. Selanjutnya, observasi. Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan observasi sebagai metode pengumpulan data tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai tren pasar kebaya jangan, khususnya terkait penerapan elemen dekoratif yang digunakan oleh berbagai brand. Observasi dilakukan melalui perbandingan produk kebaya dari beberapa brand agar dapat diketahui kecenderungan desain dan motif serta teknik dekoratif yang berkembang saat ini. Observasi dilakukan dalam dua cara, yaitu observasi lapangan dilakukan dengan mengunjungi secara langsung beberapa lokasi yang memiliki keterkaitan dengan kebaya dan budaya Jawa. Yang kedua ada observasi daring dilakukan dengan menelaah berbagai brand yang memproduksi kebaya jangan melalui media sosial, e-commerce, dan website. Selanjutnya, wawancara. Wawancara mengumpulkan data hasil wawancara dengan narasumber memilih kebaya lawas dan modern di Pasar Beringharjo dan guide kawasan Taman Sari serta abdi dalam Keraton Yogyakarta. Selanjutnya, eksplorasi. Eksplorasi dilakukan dalam pengembangan ragam hias Dwi Nagara Sawani dan Dwi Nagara Satunggal serta teknik penerapan bordir 3D dan payet pada kebaya jangan. Berikutnya, kerangka penelitian. Yang pertama, fenomena. Terdapat dua fenomena, yaitu yang pertama banyaknya kebaya jangan yang
dibuat tidak sesuai dengan pakem atau tidak dibuat dengan motif tanpa filosofis atau dengan motif tradisional Jawa. Dan yang kedua, potensi penerapan motif tradisional dengan filosofis khas Jawa Tengah yang bermakna untuk meningkatkan daya tarik kebaya di era modern saat ini. Yang selanjutnya, urgensi. Terdapat 3 urgensi. Yang pertama, mempertahankan struktur kebaya jangan sesuai dengan pakem kebaya jangan yang asli. Yang kedua, menerapkan motif tradisional yang dapat menggambarkan historis atau filosofi kebaya jangan tersebut. Yang ketiga, penerapan motif pada kebaya jangan dengan teknik 3D bordir dan payet. Selanjutnya, tujuan. Terdapat 3 tujuan, yaitu yang pertama, merancang kebaya dengan pakemnya dan dapat diadaptasikan sebagai modest wear. Yang kedua, menerapkan elemen dekoratif khas Jawa Tengah dengan teknik hiasan bordir dan payet. Yang ketiga, mengkomposisikan motif Dwi Nagaraswani dan Dwi Nagara Satunggal sebagai elemen dekoratif kebaya jangan. Selanjutnya ada metode penelitian kualitatif. Yang pertama ada studi literatur, yang kedua ada observasi, yang ketiga ada wawancara, dan yang keempat ada eksplorasi. Selanjutnya, analisa perancangan. Yang pertama, ada produk modest wear yang akan dirancang berupa kebaya jangan sesuai pakem asli. Yang kedua, penerapan elemen dekoratif dari elemen arsitektur yang ada pada daerah Jawa Tengah. Yang ketiga, teknik hiasan yang akan digunakan yaitu bordir 3D dan payet beading. Berikut ini adalah sistematika penulisan. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Bab ini membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka penelitian, dan sistematika penulisan. Yang kedua ada bab 2, landasan bab teori. Bab ini memaparkan landasan teori sebagai pendukung penelitian yang diperoleh dari studi literatur mengenai unsur rupa sebagai teori pendukung penelitian, dan teori kebaya Indonesia, kebaya jangan, elemen dekorasi Dwi Nagaraswani dan Dwi Rasa Tunggal, dan teknik 3D bordir dan payet, dan modest wear. Yang selanjutnya bab 3, metode penelitian dan data lapangan. Bab ini memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, diawali dengan metode penelitian, data lapangan, data primer, data sekunder, dan hasil eksplorasi dan analisa data. Yang selanjutnya bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini memaparkan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, diawali dengan menganalisa perbandingan brand, perancangan konsep produk akhir, dan hasil akhir produk. Selanjutnya yang terakhir bab 5, kesimpulan dan saran. Bab ini berisikan kesimpulan dan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta saran untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini adalah daftar isi bab 2. Yang pertama ada teori pendukung penelitian yang terdiri dari 2, yaitu unsur rupa dan prinsip desain. Yang kedua ada teori kebaya Indonesia, yang ketiga ada teori kebaya jangan, yang keempat ada anatomi kebaya jangan, yang kelima ada material dan motif kebaya jangan, yang keenam ada teknik 3D bordir, yang ketujuh ada teknik payet, dan yang ke-8 ada modest wear. Selanjutnya pada bab 2 terdapat unsur rupa dan prinsip desain. Yang pertama unsur rupa. Unsur rupa merupakan elemen visual yang dapat dilihat secara langsung, meliputi bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Unsur-unsur ini disusun secara estetis berdasarkan prinsip desain untuk membentuk sebuah karya seni rupa. Yang pertama ada titik, yang kedua ada garis, yang ketiga ada bidang, yang keempat ada gempal atau volume, yang kelima ada warna primer, dan yang keenam ada warna sekunder, yang ketujuh ada warna tengah. Selanjutnya prinsip desain. Prinsip desain terdapat 5, yaitu yang pertama keseimbangan balance, yang kedua adalah kesatuan atau unity, yang ketiga ada penekanan atau emphasis, yang kelima ada irama atau rhythm, yang keenam adalah proporsi atau proportion. Selanjutnya teori kebaya Indonesia. Kebaya merupakan busana tradisional perempuan Indonesia yang berupa atasan berpotongan panjang dengan garis leher terbuka, umumnya dibuat dari bahan tipis seperti brokat, organdi, atau katun, dan dipadukan dengan kain panjang. Seiring berkembangnya zaman, kebaya bertransformasi dari busana sehari-hari menjadi busana adat, formal, dan fashion modern dengan ragam karakter di setiap daerah. Yang pertama ada kebaya Kartini, potongan lurus dengan kerafi memanjang, sederhana, dan anggun. Yang kedua ada kebaya Ancim, berasal dari budaya Betawi Tionghoa, berciri warna cerah dan bordir halus. Yang ketiga ada kebaya Kutub Baru, kebaya Jawa dengan tambahan bef di bagian dada, memberi kesan formal. Yang keempat ada kebaya Sunda, siluet meruncing,
warna lembut, menampilkan kesan kalem dan elegan. Yang kelima ada kebaya jangan, kebaya khas Jawa Tengah dengan warna gelap, kerah tinggi, dan tampilan formal serta berwibawa. Selanjutnya pada bab 3 terdapat daftar isi. Yang pertama ada metode penelitian, yang kedua ada data lapangan yang terdiri dari 3 bagian, yaitu data primer, data sekunder, dan hasil eksplorasi. Yang ketiga ada analisa perancangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil studi dokumen. Yang pertama ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat analis dan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang melalui observasi, wawancara, studi literatur, analisa visual, dan eksplorasi. Observasi ini dilakukan secara langsung atau offline dan juga online. Yang selanjutnya ada data primer atau data lapangan. Data primer merupakan data yang digunakan untuk penelitian dan diperoleh langsung dari sumber utama subjek penelitian dengan metode wawancara dan observasi. Selanjutnya saya akan membahas hasil observasi. Yang pertama, observasi secara tidak langsung atau online. Observasi ini dari beberapa brand yang memproduksi kebaya jangan dengan tujuan untuk mengetahui tren dan minat konsumen. Yang pertama ada dari brand The Blank. Spesifikasi produknya kebaya jangan dengan detail pita dan lengan puff. Yang kedua ada Ivory Studio. Spesifikasi produknya kebaya jangan berbahan brokat, marun, dan dengan elemen dekorasi payet. Yang ketiga ada Clara ID yang memiliki spesifikasi produk kebaya jangan berbahan batik dan list pinggiran hitam. Yang kelima ada Wilson William dengan spesifikasi produk kebaya jangan dengan bahan batik Cirebon peranakan. Yang keenam ada Rumah Vilga Kebaya yang dengan spesifikasi kebaya jangan dengan motif burung peranakan. Selanjutnya ada observasi secara langsung atau online. Observasi ini secara langsung di Pasar Beringharjo, Taman Sari, dan Keraton Yogyakarta. Tujuan dari observasi ini untuk melihat secara langsung kebaya jangan yang dijual di pasar dan di wilayah Keraton Yogyakarta untuk menjadi referensi dan mengetahui minat pasar dari dahulu hingga saat ini. Mencari tahu juga material dan motif pada kebaya jangan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil observasi baik secara langsung dan tidak langsung, dapat disimpulkan bahwa saat ini kebaya jangan kebanyakan bermotif polos atau batik menggunakan teknik bordir dan payet sebagai elemen dekorasi dan motif tidak memiliki filosofi apapun. Selanjutnya saya akan membahas hasil wawancara. Yang pertama ada wawancara owner toko kebaya lawas dan modern Toko Chandra di Pasar Beringharjo. Pada hasil wawancara tersebut menghasilkan bahwa kebaya zaman dahulu memiliki material yang kuat dan lebih baik serta tidak pasaran. Dan kebaya jangan tidak memiliki versi lawas yang berkembang luas karena merupakan busana eksklusif bangsawan dan perempuan keraton dengan material utama bludru serta secara historis, kebaya jangan tidak memiliki motif bermakna khusus dan merupakan hasil adaptasi dari busana surjan serta pengaruh pakaian militer Eropa. Yang kedua, wawancara pada Guide Taman Sari, Yogyakarta. Hasil wawancara yang ditemukan adalah ditemukan berbagai elemen visual bermakna di kawasan Taman Sari seperti ornamen Dwi Nagara Sewani dan Dwi Nagara Satunggal yang melambangkan persatuan dan keberanian. Simbol Kala Makaras sebagai presentasi perjalanan waktu dan kehidupan, serta motif bunga dan burung pong yang mencerminkan keanggunan dan keabadian. Selanjutnya, wawancara pada tour guide Keraton Yogyakarta. Pada wawancara ini menghasilkan bahwa busana adat keraton termasuk kebaya dan jangan memiliki aturan memakai yang ketat, serta makna simbolik yang mencerminkan kedudukan, kesederhanaan, dan nilai filosofis keraton. Setiap busana tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai identitas budaya dan bentuk pelestarian tradisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil eksplorasi dari 3 material yang saya sudah buat, yaitu dengan kain jacquard, silk, dan organza. Analisa pada kain jacquard, hasil bordir dan payet pada kain jacquard rapi, tidak membuat kain sobek dan mengkerut. Dan pada kain silk, hasil bordir dan payet pada kain silk rapi, tidak membuat kain sobek, namun hasil bordir membuat kain mengkerut. Dan yang ketiga, pada kain organza, hasil bordir dan payet pada kain ini tidak rapi dan membuat kain sobek, namun tidak membuat kain mengkerut. Selanjutnya saya akan membahas analisa perancangan. Yang pertama ada 3 data literatur, ada data primer dan data sekunder yang terdiri dari 4 data primer dan 2 data sekunder. Dan yang ketiga ada eksplorasi awalan, dan selanjutnya analisa data. Kebaya jangan modifikasi modern yang dirancang dengan tetap mempertahankan pakem
tradisional kebayajangan seperti potongan panjang di bagian belakang dan siluet yang anggun. Berikut ini adalah daftar pustaka dari bab 1 dan bab 2 dan bab 3. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang. Terima kasih.